Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah yang ke-8, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung kesalahan atau dosa orang lain. Pertemuan yang lalu pendahuluannya telah kita baca, dan kaidah ini kemarin diterangkan merupakan kaidah dasar yang sangat penting, sangat mulia, karena merupakan pondasi keadilan. Seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Kemudian kita lanjut pada kalimat hadhil qaidatul qur'aniyatu bihadan nasi tatakarrara takriruha fi kitabillahi khamsa maratin wa hadza bila syakka lahu dalalatuhu wa magzahu. Maka kaidah Quran ini dengan nas yang disebutkan, yakni kalimat wala taziru waziratun wizra ukhra, itu ditetapkan di dalam Quran secara berulang itu 5 kali. Dan ini tidak diragukan, menunjukkan bahwasannya makna kaidah ini Masya Allah sampai diulang sampai 5 kali. Kemudian wahadal makna alladzi dalat alaihil qaidatu laisa min khasaisi hadil ummatil muhammadiyati. Lah ini yang menunjukkan kaidah ini sangat penting. Makna ini yang ditunjukkan oleh kaidah itu bukan pengkhususan umat Muhammad. Jadi bukan pengkhususan umat Muhammad. Kaidahnya, kalau semua umat itu mendapatkan satu pensyariatan, berarti sesuatu yang disyariatkan itu istimewa. Contoh puasa. Puasa itu tidak dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, menunjukkan puasa itu istimewa. Contoh lagi hijrah. Hijrah itu ternyata juga syariat para nabi terdahulu, menunjukkan hijrah itu istimewa. Nah, kaidah seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain ini bukan hanya pengkhususan umat Nabi Muhammad SAW, bal huwa amun fi jami'i syara'i, bahkan sifatnya umum kepada seluruh syariat, Lihat di surat An-Najm ayat yang ke-33 sampai 41, panjang ini. Kata Allah, afara'aital ladzi tawalla, tidakkah kamu melihat kepada orang yang berpaling?
Wa a'ta qalila wa abda. Kemudian dia memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah di sisinya itu ada ilmu gaib yang dia melihat? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Belumkah dia, jamaah hormati, itu diberitakan tentang apa yang dalam suhuf Musa. Wa Ibrahim alladzi wafa. Dan Ibrahim yang menyempurnakan janji. Ayat sebelumnya disebutkan suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim. Baru ala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu menanggung kesalahan orang lain. Berarti kaidah ini bukan hanya pengkhususan umat Muhammad, tapi tertulis dalam suhuf Musa, suhuf Ibrahim alaihi salam. Wa an laisa lil insani ila masa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan usahanya itu kelak akan dia lihat. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan dibalasi dengan balasan yang sempurna. Kembali, betapa agung kaidah ini. Ternyata kaidah ini bukan pengkhususan umat Muhammad, tapi ternyata kepada amun fi jami'i syara'i. Umum kepada semua syariat. Kenapa umum kepada semua syariat? Kembali kepada pendahuluan. Karena kaidah seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain itu pondasi dasar adil. Adil itu kan begitu. Kalau orang tidak salah kok harus menanggung? Lah salahku ki apa? Kamu dolimi saya, wong saya nggak salah kok. Sing salah orang lain, ya kemudian dirinya dikenakan. Maka itu satu perkara yang dolim. Ya. Kemudian lihat penjelasan selanjutnya. Wahadal makna alladhi qararathul qaidatu la yu'aridu madala alaihi qaulu ta'ala. Nah ini sekarang nanti kalau ada kesamaran. Makna ini yang ditetapkan dalam kaidah tidak bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat Allah. Wal yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim. Dan sungguh-sungguh dia akan memikul dosa-dosa mereka dan dosa-dosa bersama dosa-dosa mereka. Dan dosa-dosa lain bersama dengan dosa mereka. Loh kayaknya katanya seseorang tidak menanggung kecuali dosanya sendiri. Dosa orang lain gak tanggung. Lah ini kok ada ayat dan sungguh dia akan memikul dosa mereka dan dosa-dosa yang lain bersama dengan dosa mereka. Kok bisa menanggung? Ini di surat Al-Ankabut ayat yang ke-13. Kemudian di ayat yang lain, wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Dan dosa-dosa yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Kalau ini lebih gamblang. Lebih gamblang. Misalkan orang menyesatkan orang lain tanpa ilmu. Nanti orang yang disesatkan itu mendapatkan dosa yang pertama kali membikin orang lain tersesat itu menanggung dosa. Itu menanggung dosa. Ayat yang kedua ini, saudaraku yang saya hormati, lebih gamblang. Ya, jadi nas-nas ini menunjukkan anal insana yatahammalu isma martakaba min dunubin wa isma alladhi adalahum biqauli wa filihi. Maka nas ini menunjukkan bahwasanya manusia menanggung dosa yang mereka lakukan. Pasti ya. Ya, kamu yang melakukan ya kamu menanggung resiko. Kamu yang bertanggung jawab. Dan dosa yang dia sesatkan dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan dan perbuatan. Makanya kalau orang menyesatkan, wah bahaya sekali. Dia sendiri sudah sesat, menyesatkan orang lain, bahaya. Mungkin pernah disampaikan, kalau orang maksiat dampaknya kepada dirinya sendiri masih mending. Tapi kalau dampaknya kepada orang banyak, nanti bahaya sekali. Makanya Ahlussunnah itu amat penyayang. Kalau ada orang yang menyesatkan orang lain, siapapun dia, itu Ahlussunnah tetap bahas, diingatkan.
Loh, wis mati kok kesesatannya masih dibahas. Lah kalau nggak diterangkan, kesesatan yang dia sampaikan itu tersebar, orang mengikuti, dosa jariah. Dosa jariah. Tapi ingat, kenapa dia mendapatkan dosa? Kelakuan dia sendiri. Kelakuan dia sendiri. Tapi kalau yang menyesatkan orang lain, si A menjadi penyesat, apakah si B menanggung? Ya nggak menanggung. Tidak menanggung. Kembali kepada kaidah, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jamaah hormati, demikian. Kama anna du'ata ilal huda yusibuhumullahu ala amalihim wa amali man ihtada bihadihim. Iya. Wastafada min ilmihim. Sama seperti penyeru kepada petunjuk. Kalau orang ngajak kepada hidayah, Allah akan memberi pahala amalan dia. Dan amalan orang yang mengikuti dia, yakni amalan orang yang mendapatkan petunjuk dengan hidayah dia, mengambil faedah dari ilmu dia, dia pun nanti dapat pahala jariah. Dapat pahala jariah. Maka ada istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Jangan dirubah. Kalau orang yang selain ahlussunnah mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah semuanya sesat. Tapi kalau sunnah ada yang baik, ada yang buruk. Contoh misalkan kita kasih contoh sama teman-teman. Teman-teman belum paham satu amalan. Kita contohi, seperti ini loh. Akhirnya semua teman mengamalkan. Dia dapat pahala sendiri, kita dapat pahala karena kasih contoh kebaikan. Tapi sama, mempopulerkan ucapan yang buruk. Ya, orang akhirnya nggak tahu. Akhirnya kabeh melu-melu. Karena ada kalimat-kalimat yang ternyata kalimat itu misuh. Saya baru tahu itu. Anjir. Anjir itu ibaratnya plesetannya. Ya. Kemudian akhirnya orang lesannya mengikuti. Wis sing marahi si dhewe iki sapa to? Si fulan. Maka dia mendapatkan dosa, dia dapat dosa karena pertama yang memberikan contoh yang tidak baik. Dan ini maksud daripada ayat. Jadi kaidah ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Di situ terdapat pelajaran tambahan. Apa pelajaran tambahannya? Jamaah hormati, Quran itu nggak mungkin kontradiksi. Nggak mungkin kontradiksi. Ya, kalau ada sepintas ayat ini kok kayaknya bertabrakan dengan ayat yang lain, itu kemampuan kepahaman kita saja yang kurang. Kemampuan kepahaman kita yang kurang. Karena ayat itu nggak mungkin bertolak belakang dengan ayat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita lanjut. Walihada lama ijtahada jama'atun min sonadidil kufri fi ibqa'i ba'din nasi ala mahum alaihi minal kufri. Karena inilah ketika sekumpulan dari pembesar kafir itu berupaya sungguh-sungguh supaya kekufuran yang ada pada sebagian manusia itu tetap ada. Jadi tetap langgeng, jangan sampai kekufuran itu hilang. Au hasaman kana mu'minan liyantakila minal iman ilal kufur. Atau memiliki semangat dihasung. Orang yang sudah beriman, hayo tinggalkan keimanan, balik kufur. Agharruhum bihilafi hadil qaidati tamama. Ya. Kemudian mereka pun menipu. Yang tipuan itu bertolak belakang dengan kaidah ini secara sempurna. Bahasa kita terbalik 100 derajat. Terbalik. Sebagaimana dihikayatkan dalam Quran, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Berkatalah orang yang kafir kepada orang yang beriman, ikuti jalan kami. Jadi orang kafir itu ngomong kepada mukmin, ayo melu saya, melu kekafiran, nanti kami akan pikul kesalahan kalian. Pikul kesalahan kalian. Apa kaidah tadi? Seseorang tidak mungkin memikul kesalahan orang lain. Tapi ucapan tokoh kafir, sudah kami yang nanggung kesalahan kalian. Apa ada orang yang ngomong seperti itu? Banyak. Banyak. Apalagi kalau Kristen keyakinannya dosa-dosa mereka itu sudah ditanggung oleh Tuhan mereka.
Tuhan mereka. Ya, ini bertolak belakang 100 derajat. 100 derajat. Saya teringat dulu waktu belum ngaji, itu kalau di kampung itu apa, yasinan tahlilan. Jadi ngajak nih wong mate kepaten 1 hari 2 hari itu. Kebanyakan dulu seneng undang saya. Jadi kalau undang saya itu saya mesti ndongone suwe gitu loh. Tapi ramu dengar ini gitu. Jadi cuma yang sampul Quran itu ada doa, tak wacani suwe. Orang kan, wah, ndongone suwe mantep ya. Senang ya. Padahal artinya saya juga nggak paham, namanya masih awal-awal. Kemudian satu kali karena sudah ngaji, oh seperti itu nggak ada tuntunannya. Saya diminta seperti itu pada orang yang orang itu sangat akrab dengan bapak saya. Jadi dengan bapak saya pakai banget piye ya. Akhirnya saya nolak halus. Saya waktu itu lugu. Ngopo ora gelem aku lho mboten wonten nanggung dosane waktu itu. Jawaban dia, engkau tak tanggungi dosane katanya. Engkau tak tanggungi dosane. Itu kalimat seperti itu bertolak belakang persis seperti ucapan pembesar kafir. Apa jawaban Allah? Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'. Tidaklah mereka itu bisa memikul kesalahan mereka sedikit pun, nggak bisa. Makanya kata Allah, innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka sungguh-sungguh dusta. Nah kalau Allah misalkan menghukum seseorang, oh tak tanggungi ke dosa nih. Lah Allah menghukum, sementara itu bukan dosa dia. Nanti Allah nggak adil. Allah nanti tidak adil. Padahal keadilan itu sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah tidak adil. Maka sungguh mereka itu dusta. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim. Dan sungguh-sungguh mereka akan pikul dosa mereka dan dosa-dosa yang lain bersama dengan dosa-dosa mereka. Maksudnya karena mereka menyesatkan, orang menjadi sesat, maka dia menanggung dosa orang-orang yang disesatkan itu. Karena kesesatan orang sebab andil dia. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan di hari kiamat sungguh-sungguh mereka itu akan ditanya terhadap apa yang mereka adakan kebohongan. Saudara yang saya hormati, ini penjelasannya. Jadi sekali lagi orang nggak menanggung kesalahan orang lain kecuali menjadi penyebab salah. Dan ini dihukum kayak hukum-hukum yang selain Islam, kayak di negeri kita itu pun juga begitu kok. Ya, seseorang dihukum berat, tahu-tahu geret. Loh, koncone katut itu. Kenapa koncone katut? Kalau temannya itu misalkan tidak melakukan, nggak mungkin. Tapi mesti ikut andil. Loh, kok kowe katut toh, Mas? Lah ternyata sing ngojo-ojoki patenono. Dia kok mbok pateni, saya karo kae dipaksa kon mateni. Walaupun tingkat pelaku itu dengan penyebab dengan orang yang ambil bagian yang lain ya berbeda. Itu berbeda. Saudara yang saya hormati, demikian. Walau ta'amalta kalamal ulama fi kutubi tafsir wal hadis wal aqaidi wal fiqhi wa ghairiha la ra'aita ajaban min kathratil istidlali bihadil qaidati fi mawatina katsiratin. Kalau kamu perhatikan ucapan ulama dalam kitab tafsir, hadis, akidah, fikih dan selain dari mereka, kamu akan melihat satu hal yang menakjubkan, banyaknya pendalilan dengan kaidah ini di tempat yang sangat banyak. Tempat yang sangat banyak. Jadi orang nggak bisa menanggung kesalahan orang lain, nggak bisa menanggung kesalahan orang lain. Faka min ra'yin naqadahu faqihun bihadil ayah. Betapa banyak pendapat yang seorang faqih itu membatalkan dengan ayat ini. Ada satu pendapat keliru ini, batal ini. Kenapa? Menyelisih kaidah. Dengan menggunakan kaidah ini. Demikian pula kam mas'alatan aqdiyatan sara sawabu fiha ma'al mustadili bihadil ayah. Betapa banyak permasalahan akidah, ya, kebenaran padanya itu bersama dengan orang yang mendalilkan terhadap ayat ini. Perkara akidah. Contohnya tadi, maksiat santai-santai mentok. Wah, lah kesalahan saya itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Ya.
Bukan berarti ngenyek ya, bukan berarti ngenyek. Kan keyakinan mereka seperti itu. Sudah ditebus, penebus dosa. Jamaah hormati, secara akidah nggak bisa. Seseorang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Ya kamu pertanggungjawabkan sendiri. Permasalahan akidah. Wal maqam laisa maqami ardi li hadil masail bal maqsudu tanbih ala adimi mauqi'iha. Jadi kedudukannya itu bukan kedudukan penawaran terhadap masalah-masalah ini, bukan. Tapi maksudnya mengingatkan betapa agung penerapan terjadinya kaidah ini. Ini menunjukkan sangat agung kaidah seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Kemudian wa idza aradna anna bahatha an amsilatin tatbiqiyatin lihadil qaidati fi kitabillahi azza wa jalla. Kalau kita ingin untuk membahas permasalahan penerapan terhadap kaidah ini dalam kitab Allah, fa inna min asharil amsilati wa adhariha, maka sesungguhnya contoh terapan yang paling terkenal, paling nampak, itu tatbiqu nabiyillah Yusuf alaihi salatu wassalam laha, penerapan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kapan penerapannya? Dalika annahu hainama ihtala ala ahdi akhi Bunyamin. Ini kisahnya ketika beliau membuat trik supaya nanti saudaranya Bunyamin itu tidak pulang. Kan panjang kisahnya. Jadi beliau waktu kecil itu dihasati sama saudara-saudaranya. Kemudian ada yang usul dibunuh, ada yang usul jangan. Jak main ke hutan, setelah itu nanti cemplung ke sumur, pakaiannya dilepas, kemudian ada serigala, kemudian disembelih, darahnya dioles-oleskan di pakaiannya Nabiullah Yusuf. Setelah itu lapor ke bapaknya, Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Sampai akhirnya ditemu oleh orang yang perjalanan, dijual sebagai budak, dibeli sama pembesar. Sampai akhirnya ketika dewasa terfitnah. Jadi difitnah. Jadi istri pembesar itu terfitnah dengan Nabiullah Yusuf. Sampai akhirnya dipenjara. Sampai akhirnya keluar dari penjara. Panjang perjalanannya. Nah, sampai pada waktu musim paceklik, saudara-saudara Nabiullah Yusuf yang dulu jahat kepada Yusuf itu, waktu itu minta jatah kepada Nabiullah Yusuf karena beliau yang bertanggung jawab urusan pangan. Kemudian sampai akhirnya ketemu, wah ini Bunyamin ini saudara saya. Kemudian Bunyamin ini beliau bikin trik supaya nanti tidak ikut pulang. Nah, dengan meletakkan sikoyah fi rahli akih. Sikoyah mungkin apa ya, kayak sebenarnya kayak ini, sikoyah itu piala. Tapi piala itu kalau zaman dahulu kan bentuknya kayak piala, mungkin nuang air. Jadi kayak teko bagus tapi untuk raja. Seperti itu. Ditaruh pada tempat perbekalan saudaranya. Kemudian ja'iwatu yakulun, ketika itu kan akhirnya diumumkan, ayo siapa yang wadahnya itu ditemukan sikoyah, piala atau tempat nuangkan air yang dimiliki oleh raja itu. Kemudian diketemukan di tempatnya Bunyamin. Padahal Bunyamin ini termasuk anak yang disayangi oleh ayahanda Yusuf setelah Yusuf. Kan paling dicintai Yusuf, setelah Yusuf hilang Bunyamin. Nah, kemudian saudara-saudara itu ngomong, ya ayyuhal aziz, innalahu abang syaikhan kabira, fakhud ahadana makanahu. Wahai al-aziz, sesungguhnya Bunyamin itu memiliki seorang bapak yang sudah tua. Ambil salah satu dari kami mengganti kedudukan dia. Kan karena sikoyahnya tadi di tempat, bahasa kita mungkin tas atau apalah, ya tempatnya Bunyamin. Siapa yang diketemukan di sana, nanti dia menjadi gantinya. Ditahan. Saudara-saudara, waduh ini ditahan Bunyamin, padahal sudah berjanji sama bapaknya nanti Bunyamin itu akan dijaga. Akhirnya ngomong gini aja, bahasa kita, wis Bunyamin kamu lepaskan, kami yang mengganti posisi Bunyamin. Lihat penerapan kaidah ini. Apa kata Nabiullah Musa? Kata Nabiullah Yusuf, inna naraka minal muhsinin,
sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang baik. Ini saudara-saudaranya. Maka Yusuf menjawab, ma'adallah anna huda illa man wajadana mata ana indahu inna idalla dzalimun. Maka kami berlindung kepada Allah untuk kami ambil, tidaklah kami ambil kecuali orang yang kami ketemukan barang kami di sisinya. Lawang barangnya di Bunyamin, mosok sing ditahan yang lain. Yang ditahan yang lain. Kalau begitu, kami termasuk orang yang dolim. Penerapan kaidah adil. Lah yang tasmu, ya kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang aku tahan. Yang lain, aku tak ganti. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalkan yang ambil si Bunyamin, yang ada barangnya di tempatnya Bunyamin, yang dihukum saudaranya. Kata Nabi Yusuf, kami termasuk orang yang dolim. Lawang barangnya di Bunyamin, mosok yang kami tahan yang lain. Ini penerapan kaidah. Seseorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Jamaah hormati, Nabiullah Yusuf menunjukkan itu pun juga menerapkan kaidah ini. Menunjukkan betapa agung kaidah seseorang tidak menanggung kecuali apa yang dia lakukan. Kesalahan orang lain dia tidak tanggung. Kemudian sekarang perbandingannya. Qarin hadza barakallahu fik biqauli Fir'aun haina maqala lahu kahanatuhu. Sekarang coba gandengkan ini sebagai bahan perimbangan. Kalau Yusuf manusia terpilih, Nabiullah, ya. Fir'aun itu orang yang sangat jahat. Perimbangannya. Orang yang baik dengan orang yang jahat. Barakallahu fik, ucapan Fir'aun ketika dukunnya ngomong sama dia. Kan dukunnya itu ngomong, innahu sayuwallidu min bani Israil ghulamun satakunu nihayata mulkika ala yadihi. Sesungguhnya nanti akan dilahirkan dari Bani Israel seorang remaja, yang remaja itu akan menjadi sebab berakhirnya kekuasaanmu di atas tangannya. Ini tukang ramalnya. Jadi dukuni ngomong, Fir'aun, dari anak laki-laki Bani Israel itu kelak nanti yang akan menjadi sebab berakhirnya kekuasaan. Fa'asdaro marsumuhu ad-dhalim biqatli jami'i man yuladu min Bani Israel. Kemudian aturannya yang dhalim, jadi akhirnya memunculkan marsumahu dhalima. Fir'aun ini bikin aturan. Apa aturannya? Aturan sangat dhalim. Membunuh semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel. Wahum bil alaf, ribuan itu. Itu namanya sangat jahat. Padahal cuma satu. Kan kata dukunnya itu satu remaja. Tapi kenapa semua anak laki-laki dibunuh? Dosa apa yang mereka lakukan? Kok harus menanggung ikut dibunuh? Lah ini bedanya antara Nabiullah Yusuf dengan Fir'aun. Kalau seseorang tidak salah ikut dibunuh, nah itu mewarisi Fir'aun. Kayak gitu kan? Nah, cuma satu orang, kenapa ribuan yang harus menanggung? Harus menanggung. Warubama bi asbi usrotiha. Ya terkadang itu juga dengan keluarganya. Min ajli tiflin wahidin fakot. Hanya dengan sebab satu anak saja. Cuma satu anak, tapi semua ikut dibunuh. Walakin man kana yaqulu linnas ana rabbukumul a'la fala yastaghribu minhu hadzal amro. Akan tetapi orang yang berkata kepada manusia, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, hal yang seperti itu tidak asing. Lawang kejahatannya saya sama Allah, ngomong saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Makanya tidak heran kalau misalkan kedoliman luar biasa, tidak berlaku adil. Itu hal yang tidak asing. Jamaah hormati, ini berkaitan tentang perimbangan. Makanya orang yang adil menerapkan itu. Salah, seleh. Orang yang salah dia harus yang tanggung. Kesalahan orang lain dia nggak tanggung. Kalau kita masih seperti itu, jangan-jangan kita mewarisi ilmu Fir'aun. Kesalahan orang kita yang nanggung. Kesalahan orang kita yang nanggung. Jamaah hormati, itu tidak. Wa fi waqi'in minan nasi man sara ala hadi Yusuf.
Fatarahu la yu'ahidu illa man ahta'a au tusabbiba fil ahta'a au tusabbibu fil khata. Pada realita manusia ada orang yang berjalan di atas petunjuk Nabi Yusuf. Apa petunjuk Nabi Yusuf? Kamu akan lihat dia tidak menghukum kecuali yang salah atau menyebabkan salah. Jadi cuma yang salah atau yang menyebabkan. Wala yuwassi'u dairatal laum alaman laisa lahu silah bil khata. Dia tidak melonggarkan lingkup celaan itu kepada orang yang tidak ada hubungan dengan kesalahan. Nggak ada hubungan dengan kesalahan, ya ora katut. Tidak dikatut-katut ke. Bihujatil qorobah, dengan alasan misalkan kekerabatan. Kalau orang mengikuti jalan Yusuf, kekerabatan nggak katut. Coba, kalau orang awam kan begitu. Seseorang baik punya kerabat buruk, sing baik itu dielek-elek itu. Wopo, masih kita khusuk, adine kelejingan misalkan. Itu ke dicela. Lu sing nakal adike kok masih mbok katutke. Ini karena kekerabatan. Atau karena sodakoh, karena pertemanan. Apalagi kadang dipakai dalil. Oh, burung itu tidak hinggap yang sejenis. Ya. Akhirnya ketika ada orang temen jelek, dia diikutkan jelek. Wis apa to? Koncone deloken. Koncone wong dialanan miso-misone enggak jauh beda lah. Padahal mungkin berbeda. Mungkin pertemanan itu upaya untuk memperbaiki orang yang buruk. Ya, atau mungkin pertemanan dalam urusan-urusan yang bukan urusan yang pokok. Kenapa berteman dengan dia? Saya ada kepentingan, misalkan urusan dunia atau apa. Kadang dikatutke. Atau teman zumalah malam yatabayan hilafu dzalik, selama belum jelas tentang perkara yang sebaliknya. Kembali saudaraku yang saya hormati, jadi orang harusnya menerapkan kaidah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian fafil muqabil, kesebalikannya, wa fi waqi'in nas man ya'hudul muhsinin awil bara bidan bil musiin. Tapi ada nanti pada realita manusia itu orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat yang berlepas diri dari keburukan itu dihukum sebagaimana orang yang salah. Wong apik dikatutke wong elek. Salah saya apa ya? Berarti yang kedua ini mengikuti jalan Fir'aun. Jamaah hormati, ini penjelasan dari penulis. Kemudian ilaika hadis surah. Sekarang ambil contoh yang qad tatakarraru katsiran fi waqi'i buyutina. Yang ini banyak sekali terulang dalam realita rumah-rumah kita. Ini nggak usah jauh, neng omah lah. Neng omah, ini contoh dalam kehidupan di rumah. Ada kalanya orang tidak salah itu diikutkan menanggung. Sing salah satu semuanya kena damprat. Penulis kasih contoh. Ya'udur rajulu min amalihi mut'aban. Seorang kembali dari tempat kerjanya capek. Kesel itu rentan nesu. Jadi wong nesu itu luwe, kesel, ya itu rentan. Ngantuk, itu juga rentan nesu itu. Gak percaya? Ngantuk, anyak liap-liap gitu, sumuti mercon. Wah, ngamuk. Ngamuk. Ya. Yeah. Saudara yang saya hormati, orang pulang kerja capek. Fayadkhulul baita wa yajidu ma la yujibuhu min ba'di ahwalihi imma min itlafi tuhfatin au tahtimi zujajatin. Kemudian begitu dia masuk rumah, dia mendapatkan perkara yang menjadikan dia tidak senang dari sebagian anaknya. Ingat, sebagian anak. Bisa hancurnya misalkan barang tufah, jadi barang yang berharga. Kalau barang berharga itu kalau orang awam Gucci itu jadi regane luaran, tapi kadang apa coba manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Punya barang berharga, taruh. Kadang di ruang tamu itu ada pernik-pernik itu. Kalau orang awam, wah ini dari mana ini? Wah ini Jepang mas. Ya. Ini wah jangan tanya harganya ini.
Lah bayare piro? Yen duwe duit. Yen ra duwe ora iso bayar. Ya, itu saking mahalnya. Begitu masuk barangnya remuk. Barangnya remuk. Ya. Atau ada nanti kaca yang pecah. Au yara ma la yujibu min kibali zaujatihi, atau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari sisi istri. Apa yang tidak menyenangkan dari sisi istri? Syekh kasih contoh, kata akhuriha fi i'dati ta'am, seperti si istri itu lambat dalam mempersiapkan makanan. Mulai nyambut gawe, kuwesel, luwe. Begitu mlebu, iki sego ra metu-metu ini. Jadi terlambat menghidangkan makanan. Au ziyadati milwahati au naksiha. Atau jamaah hormati, barangkali ada makanan sudah dihidangkan, tapi ada tambahan uyah atau kurang. Mungkin masakan sudah dihidangkan, ini kurang asin. Kurang asin. Atau mungkin kasinan. Kasinan. Saudara yang hormati, au ghairi dzalik minal umuril lati qad tastasiru ba'dun nas. Atau selain dari itu, dari perkara-perkara yang perkara itu kadang menjadikan amarah sebagian manusia itu menjadi muncul. Nesu. Itu tadi kalau barang berharga. Barang berharga. Kita punya barang sing disenengi, misalnya pancing. Pancingnya regane larang. Begitu pulang kerja, walesan itu ternyata walesan itu mahal ya. Ada yang 1 juta lebih. Diklek-klek anaknya. Apalagi dipotong dienggo dolanan. Ya. Atau orang yang hobi yang lain, kesenangan yang lain. Tahu-tahu ya, senengi manuk. Kurungannya jebol, manuk endi mati di situ. Sama anaknya yang mainan. Saudara yang saya hormati, kadang hal yang seperti ini mengobarkan amarah. Ya. Fa idza itarotna an hadil mawaqifa mimma tastasilul ghadab. Kalau misalkan taruhlah perkara yang seperti ini mengobarkan amarah. Au anna hunaka khata'an yastahiqu tanbih, atau di sana ada kesalahan yang harus diingatkan atau dicela. Famadan bu baqiyatil aulad alladzina lam yusyariku fi kasriti katufah. Pertanyaannya kan begini. Sing mecahke iki sapa? Ini Gucci dari Jepang. Ya. Ini hanya satu-satunya yang dibikin oleh kaisar. Sing mecahke sapa? Yang mecahkan 1 anak misalkan. Tapi anaknya yang banyak, semuanya kon jejer kewamplengi kabeh gitu. Yang salah cuma 1 itu. Makanya apa dosa anak-anak yang lain yang tidak bergabung dalam memecahkan ini? Lah enggak salah kok. Tapi kalau misalkan, ayo Gucine Pak E ini kita ambil tali, kemudian kita tarik bareng-bareng. Ben pecah, nanti kalau pecah Pak E nesu, siapa yang melakukan? Kami semua bersama. Itu berarti tanggung jawab kabeh. Tapi cuma 1 anak, yang lain katut. Yang lain katut. Jamaah hormati, famadan bul aulad an yusabba alaihim jama ghadabihi idza qasarat zaujatu fi syai'in min amri ta'am. Sekarang apa dosa anak-anak? Yang anak-anak itu menjadi pelampiasan amarah orang tua disebabkan karena istri itu dalam memberikan hidangan makan ada sesuatu yang kurang asin. Lah kok anaknya malah dikeplaki. Salahnya anaknya apa tuh? Salahnya anaknya apa? Orang kalau nggak bijaksana itu mesti seperti itu. Seperti itu. Anak yang ngeyel, abi salahku apa? Salahmu meneng bae. Lu meneng bae malah salah. Ya sing rusak itu yang lain kok, dia nggak punya salah. Jamaah hormati, ini namanya orang yang tidak adil. Wa madan bu zaujah. Apa sekarang dosanya istri? Satu misal. Ketika muhtiuhumul aulad, yang salah itu anak-anak. Yang salah itu anak-anak. Jadi kalau anak-anak salah, kenapa istriku dimarahi? Kamu itu mesti keturunanmu ini. Walah, lu kadang orang tua yang nggak bijaksana kan begitu. Anak nakal itu, mbuh iki jane Pak E ya ora iki. Coba Pak E ya ora itu mesti kan turun boe. Lah apa salahnya ibu ya?
Apa salahnya ibu? Wah kalau parah lagi, jadi mbok ya ora pak ora. Waduh, bibit kok ngendi nih? Bibit kok ngendi? Saudara yang saya hormati, ini orang yang bijaksana, hati-hati. Ya hati-hati. Apa salahnya istri? Nggak ada salah. Yuqalu fi alaqatil muallim wal muallimah ma'atulabihim. Kemudian contoh yang lain berkaitan dengan guru laki maupun perempuan bersama murid. Itu juga begitu. Kadang seorang guru kalau nggak bijaksana, bahasanya ora profesional. Lawang nesumu neng omah, mbok gawa neng sekolahan. Jadi masuk kelas, itu tahu anak koplak siji-siji. Lah murid itu tanya, salah saya apa tahu Ustaz? Guru salah saya apa? Iya, salah kamu karena menjadi murid gulub gitu. Goro-goro di rumah mungkin punya masalah dengan istri, akhirnya kebawa ke sekolahan. Sekali lagi ini belum menerapkan kaidah. Demikian pula al-mas'ul fi amalihi, orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ini sekali lagi kalau orang tidak menerapkan kaidah, neng omah duwe masalah, nanti di tempat kerja katut. Ngopo males nyambut gawe? Bojoku nganyelke. Lu bojomu nyambut gawe gitu loh. Ya, di rumah, di tempat kerja. Saudara yang saya hormati, bihaitsu la yunkilu masyakilahum ila amakini amalihim. Maka kalau seseorang punya masalah, jangan membawa masalah mereka ke tempat pekerjaan mereka. Itu namanya kalau bahasanya orang profesional, enak ngomong nusu-nusu karena ya wes, ning di tempat sekolahan, di tempat kerja ya beda. Ya, dokter medeni itu, nang omah nusu-nusu bar kuwi pasien suntik kabeh wae. Ora kudu disuntik. Ya. Saudara yang saya hormati, fayakunu min tahti aidihim minat tulab wat talibat wal muwaddifin dhahiyatu lima syakila laisa lahum alaqatun biha. Sehingga dampaknya semua yang di hadapan mereka, murid, ya, pegawai, itu jadi korban masalah yang dia alami yang tidak ada hubungan dengan mereka. Makanya orang kalau marah, saudara yang saya hormati, kabeh kena. Makanya marah itu kalau dalam syariat itu asalnya adalah dikendalikan, ditahan. Karena kalau nggak dikendalikan, lah orang marah itu kabeh kena itu. Begitu keluar pitik neng Arab, diasar pitik sopo lagi. Lu pitik salah apa? Nggak punya salah. Iya, pintu tendang jebles, motor starter urip pancal. Semuanya kena salah karena tidak ada kemampuan mengendalikan emosi. Dampak saudara yang saya hormati, seseorang tidak memahami orang lain itu tidak bisa menanggung kesalahan dirinya. Kesalahan orang lain tidak ditanggung oleh orang lain juga. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu, insya Allah nanti kita lanjut contoh-contoh yang lain ya, berkaitan dengan terapan kaidah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik menjadikan diri kita orang-orang yang adil. Semua mendapatkan sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.